Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan, NIM 501190349 dari kelas 2J Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir sekolah pengantar manajemen yang diberikan oleh dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Z Haryanto. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Jelaskan. Planning pertama yaitu 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi, kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. 2. Merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Planning ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Planning terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Teori tentang motivasi. Jelaskan. Pertama, teori dari Abraham hierarki Maslow. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya. Berikut 5 kebutuhan manusia yang dibahas. 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. 2. Kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan dan rasa aman akan fisik ataupun psikis. 3. Kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. 4. Kebutuhan penghargaan, setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Lanjutkan teori kedua, yaitu teori X dan Y dari McGregor. Teori X yaitu 1. Kebanyakan pekerja itu malas dan tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. 2. Karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. 3. Rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi, kemauan diri sendiri atas segalanya dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Teori Y yaitu 1. Usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. 2. Rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kendali yang layak, tak hanya menerima namun juga ikut mencari tanggung jawab. 3. Pengendalian yang dilakukan dari luar bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. Teori ERG dari Clayton Alderfer. ERG memiliki kepanjangan dari E. Existence, yang mana kebutuhan akan eksistensi, Relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, dan G. Growth, menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Bila teori Alderfer ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal. 1.
Semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. 2. Kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah dapat dipenuhi dengan baik. 3. Semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar lebih besar. Teori dari McClellan. Individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Terdapat 3 kebutuhan yang dijelaskan, yaitu 1. Kebutuhan prestasi yang tercermin dan keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. 2. Kebutuhan afiliasi. 3. Kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Teori terakhir atau teori yang kelima yaitu teori Herzberg, menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Motivasi ini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik yang dapat diberikan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Jika seandainya saya adalah seorang pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa diberikan dan disampaikan kepada staf kerja maupun masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini? Pertama, saya akan memberitahukan betapa bahayanya COVID-19 baik dari penyebaran maupun penularan, dan bahayanya bagi nyawa kita maupun keluarga. Lalu selalu mengingatkan stay at home. Tapi jika memang harus keluar rumah, kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak saat di luar, mengenakan masker, dan menjaga kebersihan, termasuk selalu mencuci tangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.